Selamat pagi, selamat berjumpa dengan saya. Perkenalkan, nama saya Agus Marsudianto. Yang di sini pada kesempatan ini saya diberikan tugas oleh panitia MPLS, yaitu panitia pengenalan lingkungan sekolah di SMK Giriwacana ini. Saya diberi tugas untuk menyampaikan materi tentang kepramukaan. Apakah itu kepramukaan? Kepramukaan adalah pendidikan karakter yang dilakukan di alam terbuka dalam bentuk permainan yang menyenangkan. Dalam berkegiatan di alam terbuka, tentu banyak faktor yang harus diperhatikan. Keterampilan tertentu untuk dapat beraktivitas harus dimiliki oleh seorang pramuka. Ada beberapa keterampilan yang harus dikuasai oleh seorang anggota pramuka sehingga dapat berkegiatan di alam terbuka. Keterampilan kepramukaan merupakan kebutuhan setiap pramuka untuk modal dalam kehidupannya sehari-hari di masyarakat. Keterampilan kepramukaan dapat dikelompokkan menjadi 5 jenis, yakni keterampilan spiritual, keterampilan emosional, keterampilan sosial, keterampilan manajerial, dan keterampilan fisik atau kinestetik. Keterampilan spiritual ialah keterampilan sikap dan perilaku seorang pramuka dalam keseharian yang mencerminkan perwujudan dari yang pertama adalah pengamalan kaidah-kaidah agama yang dianutnya. Yang kedua adalah mengamalkan prinsip-prinsip dasar pramuka. Yang ketiga, pengamalan melaksanakan kode kehormatan pramuka. Yang keempat adalah pengamalan mengamalkan Pancasila. Itu adalah keterampilan spiritual bagi seorang pramuka, harus dikuasai dan harus diamalkan. Yang kedua adalah keterampilan emosional. Keterampilan emosional ialah keterampilan menata emosi sehingga yang bersangkutan menjadi pramuka yang cermat dalam menghadapi masalah, yang bijak dalam mengambil keputusan, yang sabar, yang tidak tergesa-gesa dalam menentukan sikap, yang menghormati lawan bicara, yang sopan, yang santun dalam berbicara, yang hormat kepada orang tua, yang ulet, tabah dan tangguh, yang pantang menyerah, serta kreatif dan adaptif. Ini adalah keterampilan emosional seorang pramuka yang harus dikuasai, sehingga seorang pramuka bisa berinteraksi dengan baik di masyarakat. Yang ketiga adalah keterampilan sosial. Keterampilan sosial ialah keterampilan yang muncul atau timbul karena dorongan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, keterampilan P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Ini seorang pramuka harus menguasai keterampilan tentang kesehatan lapangan, keterampilan tentang dapur, keterampilan tentang evakuasi, dan keterampilan tentang SAR. Yang kedua adalah keterampilan tentang kesehatan masyarakat. Yang ketiga adalah tentang keterampilan tentang pengamanan masyarakat, tentang pengamatan TKP, pemadam kebakaran, dan juga konservasi tanah dan air. Ini yang kedua, keterampilan yang ketiga ini tadi harus dikuasai. Secara sosial, seorang pramuka harus menguasai hal tersebut. Keterampilan yang keempat adalah keterampilan manajerial. Keterampilan manajerial ialah keterampilan merencanakan dan mengelola kegiatan sehingga mencapai kesuksesan dalam kegiatan tersebut.
Pramuka yang memiliki keterampilan manajerial diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah kepemimpinan. Seorang pramuka harus mampu memimpin dengan baik. Yang kedua adalah merencanakan pelaksanaan kegiatan. Direncanakan, setiap kegiatan harus direncanakan terlebih dahulu, baru kita melaksanakan. Tahap-tahap apa yang akan kita lakukan, kita rencanakan terlebih dahulu. Yang berikutnya adalah administrasi. Administrasi harus dilakukan dengan baik juga. Yang keempat adalah hubungan antar teman atau relationship. Hubungan antar teman di dalam kepramukaan harus baik. Tidak boleh ada permusuhan, tidak boleh ada iri dengki dan lain sebagainya. Yang kelima adalah penyusunan laporan. Seorang manajerial, seorang pemimpin harus mampu melaporkan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dengan baik. Keterampilan yang berikutnya adalah keterampilan fisik atau keterampilan kinestetik. Keterampilan fisik atau keterampilan kinestetik ialah keterampilan yang secara fisik menjadi kebutuhan peserta didik sebagai bekal dalam mengatasi tantangan atau rintangan. Keterampilan ini harus dikuasai oleh seorang pramuka. Tentang tali temali, bisa membedakan antara simpul, ikatan, dan juga pioneering. Membuat peta harus juga dikuasai. Menggunakan kompas harus juga bisa dikuasai oleh seorang pramuka. Membaca peta topografi, membaca peta pita, membaca panorama sketch. Ini harus bisa dikuasai oleh seorang pramuka. Menggunakan kompas kelihatannya mudah, tetapi sebenarnya kalau kita tidak bisa menggunakan, kita juga tidak akan tahu bagaimana cara menggunakan kompas yang baik. Seorang pramuka harus bisa menguasai itu. Kemudian menaksir tinggi pohon, menaksir lebar sungai, dan juga menaksir berat suatu benda. Ini harus bisa dikuasai oleh seorang pramuka. Seorang pramuka itu juga harus mengenal tentang alam. Di alam itu ada kabut. Kabut tipis dan merata pertanda apa? Kabut tipis dan merata adalah pertanda cuaca baik. Nah, ini harus bisa dikuasai oleh seorang pramuka. Terang benderang di pagi hari pertanda apa? Kabut di gunung-gunung pertanda apa? Ini semua harus dikuasai oleh seorang pramuka. Kemudian kita punya satu matahari. Matahari terbit berwarna kemerah-merahan dan diliputi garis-garis awan hitam pertanda akan ada apa. Ini harus dikuasai oleh seorang pramuka. Sehingga pramuka akan tahu persis situasi, kondisi, dan juga pertanda-pertanda alam yang terjadi di lingkungan kita. Dan kita akan segera mampu untuk melakukan suatu tindakan apabila ada terjadi beberapa kegiatan yang akan kita laksanakan. Ini adalah sedikit tentang kepramukaan. Tentang apa itu pramuka, apa yang akan dilaksanakan pramuka, apa yang harus dilakukan, dan apa kewajiban-kewajiban yang dilakukan seorang pramuka. Ini harus dikuasai oleh seorang pramuka. Dan itu sedikit materi ini semoga bisa menjadikan suatu pandangan bagi kita bahwa kita memang menjadi seorang pramuka harus mampu hidup di alam terbuka, mampu berinteraksi dengan masyarakat dengan baik, dengan teman, sehingga kita bisa hidup normal, hidup sehat dan sejahtera. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi ini, saya akan memberikan satu tugas kepada anak-anak semua, yakni tugasnya nanti bisa ditulis di satu lembar kertas. Kemudian nanti dikumpulkan, diberi nama,
ya, diberi nama, nomor, mungkin nomor pendaftaran, kemudian dituliskan, tugasnya hanya satu, yaitu tuliskan Dasa Dharma Pramuka. Demikian ulasan kami sedikit materi tentang kepramukaan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.